Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini menyampaikan kepada kita, barang siapa melalui Yesus, maka akan sampai kepada Bapa, karena Bapa ada dalam Yesus. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, sebab Yesus datang agar manusia berkelimpahan. Yesus juga mengatakan bahwa Dia adalah gembala, dan seorang gembala pasti melibatkan seluruh hidupnya, rasa tanggung jawabnya demi keselamatan domba-dombanya. Demikianlah gembala menganggap domba-dombanya adalah anaknya, maka dijaga, dilindungi, dicarikan makanan yang cukup agar hidup dan gemuk. Dan bila ada bahaya mengancam, gembala rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan domba-dombanya. Seorang gembala mengenali setiap dombanya. Demikianlah Yesus, Dia mengenal para umat manusia dan tetap akan menjaga, membimbing, melindungi, karena Dia mencintai umatnya. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus adalah pewahyuan Allah yang menunjukkan cintanya kepada umat manusia, karena Dia adalah pencipta, penebus, dan penyelamat. Ia mengetahui segala sesuatu yang diletakkan pada setiap makhluk dengan rencananya yang agung dan mulia, karena semua diciptakan dengan cintanya. Kita adalah domba yang telah diciptakan dan dipanggil olehnya. Seharusnya lah kita bersyukur. Kita tidak dapat datang sendiri kepadanya, tetapi karena Dia menghendaki kita sejak awal mula, kita diberi kemampuan
untuk datang kepadanya. Tuhan itu cinta, dan cinta itu yang memancar sehingga kita ada dan dekat dengannya. Syukur atas kasih-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih, perkembangan hidup rohani seseorang akan tergantung dari pendampingan, bimbingan yang ia terima, petunjuk yang mengarahkannya, dan bagaimana mereka saling berkomunikasi. Tuhan Yesus telah datang kepada kita sebagai gembala. Dia mengenal domba-dombanya. Dia dengan mudah berkomunikasi. Dia tidak membutuhkan HP untuk ikut Facebookan, Twitteran, Instagram, karena dia sungguh mengenal domba-dombanya. Hanya dengan mendengar suaranya. Demikian juga para domba, hanya mendengar suaranya, mereka mengenal gembalanya. Kita sebenarnya tidak membutuhkan kecanggihan teknologi untuk datang kepada Tuhan. Dia yang sungguh total mencintai kita, karena Dia adalah pencipta, penebus, dan penyelamat kita. Dia mengetahui segala sesuatu untuk kita dan telah meletakkannya sesuai rencananya yang agung dan mulia. Kita adalah domba yang telah diciptakan dan dipanggil. Tuhan Yesus yang Maha Baik, puji dan sembah syukur kami panjatkan kepadamu, karena Engkau telah menjadikan kami sebagai domba-dombamu yang sangat Engkau kasihi. Engkau dampingi dan jagai agar kami jangan sampai terpisah daripadamu. Karena terpisah darimu berarti kematian bagi kehidupan rohani kami. Ya Yesus, doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.